Kita mengetahui Belanda pernah menjajah Indonesia selama 1 abad lebih. Namun Belanda tidak serta datang ke Indonesia dengan mulus. Banyak tantangan dan kesialan bagi orang-orang Belanda untuk mencapai tujuan mereka, yaitu Hindia Timur. Halo. Kali ini kita akan membahas nasib ekspedisi pertama orang-orang Belanda ke Hindia Timur. Risda Nurwidia dalam buku kumpulan cerpennya berjudul Berburu Buaya di Hindia Timur menulis sebuah kisah yang sangat menarik tentang pelaut kebangsaan Prancis yang mengalami banyak kesialan selama ekspedisinya ke Hindia Timur. Kisahnya berlatarkan sejarah awal pelayaran orang-orang Eropa yang saat itu sedang berlomba-lomba ke Hindia Timur untuk mendapatkan rempah-rempah dan kejayaan bagi negerinya. Diceritakan juga kapten kapal bersama awaknya mengalami banyak kesialan, serta kerusakan kapal yang sering disebabkan oleh faktor geografis di lautan ataupun konflik selama pelayarannya. Menariknya, kesialan yang dialami Kapten Laval dengan kapal Corbinnya bukan saja cerita fiksi belaka, melainkan fakta sejarah yang juga dialami pelaut Eropa lainnya selama berlayar ke Hindia Timur pada dahulu kala. Alfred Russel Wallace dalam pendahuluan perjalanannya yang ditulis selama menjelajahi Kepulauan Nusantara juga menceritakan kendala yang kiranya mirip dengan Kapten Laval. Dia menceritakan dengan singkat kendalanya selama penjelajahan tergantung pada musim dan alat transportasi. Perjalanan dari pulau ke pulau dapat ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Bahkan pada kasus tertentu harus melakukan perjalanan yang sama sebanyak 4 kali. Kita dapat membayangkan betapa sulitnya medan yang dihadapi oleh penjelajah Eropa ke Nusantara pada abad ke-16. Belanda merupakan negara Eropa yang paling lama menjajah Indonesia. Di balik keberhasilannya melakukan monopoli perdagangan rempah di Nusantara, ekspedisi pertama Belanda juga tidak semulus yang kita bayangkan. Ekspedisi pertama orang-orang Belanda ke Nusantara ini mengalami perjuangan yang sangat berat. Mereka harus membayarnya dengan kesialan dan kerugian yang mahal. Namun, belajar dari pengalaman ekspedisi pertamanya, Belanda justru berhasil berkuasa dan mendapatkan kegelimangan yang sangat lama di Nusantara. Kita dapat mengetahui alasan kuat di baliknya dan mempelajari kegigihannya dalam mengarungi lautan menuju Nusantara. Istilah Nusantara sendiri sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit, Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, sekitar abad ke-14. Nusantara diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Nusa yang artinya pulau dan Antara yang artinya luar. Nusantara meliputi wilayah Indonesia serta semenanjung Malaya, termasuk Sabah dan Brunei. Wallace mengelompokkan Nusantara menjadi 5 kelompok kepulauan. Pertama, Kepulauan Indo-Malaya, terdiri dari semenanjung Malaysia dan Singapura, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Kedua, kelompok Timor, terdiri dari Kepulauan Timor, Flores, Sumbawa, dan Lombok, serta beberapa pulau kecil. Ketiga, Sulawesi, terdiri dari Kepulauan Sula dan Buton. Keempat, kelompok Maluku, terdiri dari Pulau Buru, Seram, Bacan, Halmahera, dan Morotai, serta pulau-pulau yang lebih kecil seperti Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Ambon, Banda, Gorong, dan Watubelu. Kelima, kelompok Papua terdiri dari Pulau Besar Nugini dengan Kepulauan Aru, Misol, Salawati, Waigeo, dan pulau-pulau lainnya. Kepulauan Kai dikelompokkan dengan kelompok ini karena pertimbangan etnologi mereka, walau secara zoologis dan geografis masuk ke wilayah kelompok Maluku. Kepulauan ini menghampar lebih dari 4.000 mili dari timur ke barat dan lebar 1.300 mili dari utara ke selatan. Sebagai seorang naturalis Inggris, Wallace menggambarkan Kepulauan Malaya memiliki luas yang sama dengan luas Eropa hingga Asia Tengah. Luasnya juga sama dengan bagian-bagian terluas Amerika Selatan yang terbentang jauh melampaui daratan sampai ke Samudra Pasifik dan Atlantik. Kepulauan Malaya memiliki 3 pulau besar yang lebih luas daripada Inggris. Salah satunya Pulau Borneo. Dikatakannya, seluruh Inggris Raya dapat diletakkan di atasnya dan akan dikepung oleh lautan hutan. Flekke memiliki buku yang berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia, menjelaskan Hindia Timur sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut kompleks wilayah yang kini membentuk Republik Indonesia. Indonesia mempunyai arti pulau-pulau India,
yang diberikan oleh etnolog Jerman sejak tahun 1884. Pada mulanya, Indonesia merupakan nama geografis untuk menyebut semua pulau antara Australia dan Asia, tak terkecuali Filipina di dalamnya. Namun, Gerakan Nasionalis Indonesia telah menjadikannya nama resmi untuk republik negaranya, meninggalkan istilahnya yang menurut lebih tidak terkenal, Nusantara, dan sesekali saja digunakan pada masa-masa terdahulu. Rempah-rempah menjadi tujuan utama orang-orang Eropa, termasuk Belanda pada abad ke-16. Mereka bersaing untuk menjelajahi Hindia Timur. Rempah-rempah adalah komoditas dagang yang mahal dan tergolong barang mewah. Sebelum itu, para pedagang Arab yang lebih dulu memasarkan pala, bunga pala, dan cengkeh yang didapat dari Kepulauan Maluku. Kemudian, rempah-rempah semakin dibutuhkan oleh orang Eropa sejak Perang Salib untuk keperluan dapur. Rempah-rempah dibutuhkan untuk mengawetkan makanan, menghilangkan bau busuk, dan memenuhi selera. Pentingnya rempah-rempah bagi orang Eropa tidak berhenti sampai memonopoli perdagangannya saja, tetapi lebih parah lagi, hingga melakukan genosida. Misalnya, pelayaran Hongi yang dilakukan Belanda oleh VOC di Pulau Banda, pemusnahan tanaman rempah-rempah atas kelebihan produksi sebagai upaya mengendalikan harga dari para pesaing Belanda. Caranya dengan membantai penduduknya yang memberontak dan sekitar 15.000 penduduk dibunuh atau dideportasi. Kemudian jumlahnya mencapai separuh penduduk setempat pada masa itu. Daya tarik rempah-rempah di Hindia Timur telah menarik minat para penjelajah Eropa. Mereka berusaha keras mendaratkan kapal-kapalnya untuk mencari negeri penghasil rempah-rempah itu. Mengutip dari catatan seorang klasik kapal Portugis yang pernah berlayar pada awal abad 16 silam. Catatan ini berisi, pohon pala mirip pohon pir yang tumbuh di Eropa. Ketika bunganya mekar, bau harum semerbak udara di sekitarnya. Pada saat itu, burung-burung berdatangan karena tertarik bau manis bunganya. Kutipan ini memberikan isyarat bagaimana orang-orang Eropa saling bersaing menjelajah ke Hindia Timur. Aroma rempah-rempah mampu membuat para pelaut Eropa bergairah dalam berburuan rempah-rempah. Kapal-kapal dari Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berbondong-bondong bersaing meraih keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan itu juga bukan tanpa resiko, bahkan nasib tragis bisa menimpa para pelaut Eropa. Sir Hugh Willoughby, pelaut Inggris bersama awaknya sampai membengkak dan tewas di Kutub Utara pada tahun 1553 karena bersikeras hati mencoba jalur baru di sisi utara. Turki Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pada masa itu, dunia Islam sedang berada di puncak kejayaan. Jatuhnya Konstantinopel telah memutus perdagangan rempah-rempah Eropa dengan Asia Barat. Namun, orang-orang Portugis dapat mengatasi hambatan itu mengawali pelayaran ke Hindia Timur dengan berbekal pengetahuan geografi dan astronomis. Mereka telah menciptakan kapal-kapal yang lebih cepat, mudah digerakkan, dan lebih layak untuk mengarungi samudera. Mereka dapat mengembangkan teknologi perkapalan dengan memadukan layar yang berbentuk segitiga dan tali temali persegi serta memperbaiki konstruksi. Pelaut Portugis juga berjasa atas pelayaran ke Hindia Timur bagi pelayaran orang-orang Belanda. Tentu barangkali kita sebagai anak-anak yang lahir di zaman modern pasti tahu dengan karakter Flying Dutchman dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Karakter itu sering dikaitkan dengan sejarah VOC karena penyebutan Dutchman, seperti julukannya kepada orang-orang Belanda. Karakter Flying Dutchman mempunyai cerita mitos di baliknya yang melegenda dari waktu ke waktu. Uniknya, kisah itu memiliki keterangan, waktu dan tempat yang nyata berdasarkan kisah pelayaran orang-orang Eropa ke Hindia Timur. Sejarah cerita mitos itu berasal dari Cape of Good Hope, atau yang biasa kita sebut Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Tempat yang dikenal orang-orang Indonesia sebagai tempat persinggahan pelaut Portugis sebelum ke Malaka. Tanjung Harapan adalah tanjung besar yang menghempar dari selatan Afrika.
Bartolomeu Dias, penjelajah Portugis, mengelilingi Tanjung Harapan sebagai pelayaran orang-orang Eropa pertama dan membangun jalur perdagangan dengan timur jauh sampai ke Nusantara. Penemuan itu nantinya sangat berguna bagi orang-orang Belanda untuk memulai ekspedisinya ke Nusantara. Belanda mempunyai alasan yang kuat mengapa mereka sangat gigih untuk menemukan negeri penghasil rempah-rempah, seperti yang dilakukan orang-orang Portugis. Alasannya, Belanda baru merdeka dari Spanyol pada tahun 1548, menimbulkan ketegangan antara keduanya. Ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara menjadi bagian peristiwa sejarah yang monumental, baik itu untuk Belanda sendiri ataupun Indonesia. Bagi Belanda, ekspedisi itu merupakan secerpah harapan untuk membangun kembali negaranya dari keterpurukan karena penjajahan. Bagi Indonesia, kehadiran kapal Belanda pertama kali di Nusantara akan selalu diingat sebagai malapetaka yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah, seperti yang dikutip dari Pusat Data dan Analis Tempo 2022. Dufken lah yang memasuki Kepulauan Banda dan percaturan politik internasional abad ke-17. Sayang, sejarahnya adalah cerita pahit. Sebenarnya, sampai akhir abad ke-16, tidak ada orang Eropa selain orang-orang Portugis yang mengetahui jalur pelayaran tersebut. Seorang Belanda, Jan Huygens van Linschoten, telah membocorkan pelayaran di Lautan Hindia serta perdagangan orang-orang Portugis di Hindia Timur. Melalui buku berjudul Itinerario yang diterbitkannya, berdasarkan pengalaman saat dia menjadi sekretaris agung di Goa. Sementara, jauh sebelum tahun 1594, orang-orang Belanda sudah menjelajahi Samudra Atlantik sampai jauh, melakukan transaksi perdagangan di pantai Afrika Barat, menjelajahi Hindia Barat dan Brazil. Bertahun-tahun orang Belanda juga sudah menyelusuri jalur timur laut yang dapat mengantarkan mereka ke Cina sepanjang rute utara Siberia. Satu kapal telah mencapai Nova Zembla pada tahun 1584. Lalu 10 tahun berikutnya 4 kapal memasuki Laut Arktik. Mereka belum mau menelusuri jalur Tanjung Harapan karena belum adanya navigasi melalui rute itu. Berkat Linschoten yang menerbitkan bukunya, orang-orang Belanda dapat melakukan ekspedisi pertamanya ke Hindia Timur melewati Tanjung Harapan. Armada Belanda memulai ekspedisi pertamanya pada tanggal 2 April 1595. 4 kapal Belanda diberangkatkan, yakni Amsterdam, Mauritius, Hollandia, dan Dufken. Kapal-kapal Belanda berangkat dari Texel, melewati pantai Perancis, Portugal, dan Afrika Barat sampai Malagasy. Kemudian dari Malagasy, kapal-kapal Belanda melewati pantai Malabar, melanjutkan sampai Calicut hingga tiba di Sri Lanka. Waktu itu, beredar kabar bahwa singgah di pantai timur Sumatera sangat berbahaya dan terdapat larangan dari Sultan Aceh bagi kapal-kapal asing yang tidak beragama Islam berlabuh di pelabuhan Aceh. Maka dari itu, kapal-kapal Belanda berlayar langsung ke Johor hingga menuju pantai Jawa. Ekspedisi pertama orang-orang Belanda itu mengalami nasib yang malang. Mereka berlayar selama 14 bulan, hampir 2 kali lipat dari waktu yang sebetulnya dibutuhkan. Awak kapal yang diberangkatkan pada awalnya berjumlah 259 orang. Sebanyak 145 orangnya telah mati sebelum mencapai Timur. Kondisi ini memungkinkan saja karena faktor geografis alam pada rute pelayaran yang mereka lewati itu sangat berbahaya. Sebab Bartolomeu Dias tidak pernah menyebutkan Tanjung Besar wilayah selatan Afrika itu sebagai Tanjung Harapan. Dia menyebutnya sebagai Tanjung Badai, kiasan yang lebih tepat untuk menjelaskan prahara di lepas pantai daerah itu. Tidak hanya badai, daerah itu juga dipenuhi singkapan batu yang berbahaya yang bisa merusak lambung kapal hingga berkeping-keping. Daerah itu telah menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak kapal orang-orang Portugis yang ingin berlayar ke Hindia Timur. Flekke menyatakan penyebab sebagian besar terjadinya kemalangan itu karena tidak adanya kepemimpinan dan kemampuan navigasi yang memadai. Konflik terjadi secara terus-menerus antara kapten dan komisen. Terdapat pemberontak yang sudah dirantai di dalam kabin kecil selama pelayaran. Seorang kapten tewas di Hindia Timur. Kemungkinan diracun oleh pedagang kepala armada itu dan sudah ditangkap
oleh awaknya sendiri. Sikap mereka yang kasar, beringas, dan gila-gilaan membuat ekspedisi pertamanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan penguasa-penguasa pribumi. Hampir saja kehilangan kapal-kapalnya karena tidak hati-hati dan kecurigaan yang berlebihan menyebabkan tewasnya seorang pangeran Jawa. Nasib sial yang mereka alami itu dituduhkan kepada pedagang kepala armada itu, Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman, seorang yang telah lama tinggal di Lisbon. Dia menyombongkan sebagai orang yang sangat paham tentang segala hal mengenai Hindia dan navigasi perairan timur. Pada kenyataannya, selama 2 pelayaran, dia hanyalah seorang pelaga. Waktu mereka berlabuh di Banten, Cornelis de Houtman dan kelasi-kelasinya pernah ditawan karena dianggap tidak tahu adat, menyebabkan terjadinya tembak-menembak antara kelasi-kelasi Belanda yang masih tersisa di kapal dengan orang-orang Banten. Beruntungnya, mereka dapat ditebus dengan uang. Sementara di Sedayu terjadi pengeroyokan awak kapal Belanda dengan orang-orang Sedayu yang tiba-tiba masuk ke kapal Belanda. Korban saling berjatuhan di antara kedua belah pihak ini. Slamet Muljana berpendapat ekspedisi pertama orang-orang Belanda yang telah menghabiskan waktu 288 bulan ini. Slamet Muljana berpendapat ekspedisi pertama orang-orang Belanda telah menghabiskan waktu 28 bulan. Menurut versinya, dari 248 awak kapal yang telah berangkat, hanya 89 awak kapal yang kembali sampai Belanda. Kapal-kapal kembali tanpa mengangkut komoditas dagang yang dicita-citakan. Berdasarkan perhitungan material, ekspedisi itu mengalami banyak kerugian. Namun, ada keuntungan di baliknya yang tidak bisa dinilai dengan mata uang, melainkan pengetahuan orang-orang Belanda yang secara pasti telah memahami pelayaran ke Hindia Timur. Atas keuntungan tak ternilai itu, kerugian material yang dialami dalam ekspedisi pertama, kemudian hari dapat dibayar berlipat ganda. Pengetahuan tentang adat dan navigasi yang diperoleh dari ekspedisi pertama ini mendorong Belanda untuk menguasai kekayaan rempah-rempah di Hindia Timur. Ekspedisi pertama yang penuh kesulitan ini justru menjadi dasar bagi Belanda untuk meraih kesuksesan dan kejayaan di Nusantara kelak nantinya. Dan peristiwa inilah yang menjadi akhir untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Cerebro Historia dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami makin semangat meliput konten sejarah yang menarik lainnya. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video kisah nasib ekspedisi pertama orang-orang Belanda ke Hindia Timur. Dan sampai jumpa di next video.